Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, membangun kebahagiaan dalam diri sendiri atau dalam hidup. Nah, kita akan undang kembali satu penanya, ada Bapak Abdul Rozak yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Yai Misbah nanti akan menjawabnya terlebih dahulu. Silakan Pak Abdul Rozak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada siang ini bisa hadir dalam Damai Indonesiaku di TV One. Baik Bapak Kiai, saya akan bertanya konsep apa dan bagaimana untuk menstabilkan kebahagiaan. Karena terkadang kala iman itu bisa turun, bisa naik. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana supaya bisa istiqomah dalam bahagia begitu ya, kurang lebih. Silakan Yai. Terima kasih. Kuncinya orang bahagia itu adalah yang pertama muttaqin, orang itu takut kepada Allah. Dia jalankan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah. Yang nomor dua, orang bertakwa, orang yang bahagia itu adalah orang yang beriman. Orang beriman, orang yang percaya bahwasanya Allah yang mengatur segalanya, sehingga dia menjadi tenang menjalani kehidupan. Dan yang nomor tiga, para jemaah sekalian, ciri dan konsepnya untuk bisa menjadi bahagia adalah dia itu mau beramal soleh. Kemudian kenapa kita yakin ini adalah sebagai konsep kebahagiaan? Karena Allah sudah berjanji orang semacam ini akan saya kasih falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sebenarnya saya lebih menarik ini apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhari tadi. Karena itu mari saya mohon kepada Ustadz untuk menyampaikan kelanjutan daripada apa yang saya sampaikan ini. Bisa aja nih Yai. Silakan Ustadz diteruskan. Ini perintah guru sama murid ini. Tapi begini, ini bagus pertanyaan. Gimana supaya kita stabil bahagia? Saya pengen nimbrung saja, sebenarnya sudah lengkap apa yang disampaikan oleh Kiai Misbah tadi. Kebahagiaan Pak yang perlu dicatat tidak bisa stabil. Karena ketidakbahagiaan juga keniscayaan dalam hidup. Jadi kita sedih nggak bisa dihilangkan. Khawatir itu nggak bisa dihilangkan. Bahkan Allah yang nyuruh kita wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Khawatirilah kalau kamu punya anak itu kamu meninggal tapi dia dalam keadaan lemah fisik, lemah akal, lemah mental, lemah agama. Jadi Allah yang nyuruh kita khawatir. Allah yang nyuruh kita takut, sedih, itu keniscayaan hidup. Nggak bisa. Jadi sedih, galau, nestapa itu tidak bisa dihilangkan, nggak bisa. Dia hanya bisa dikendalikan. Sama kayak penyakit flu. Penyakit flu bisa nggak sembuh? Nggak bisa. Dia hanya bisa diredakan. Coba lihat iklan-iklan di TV. Meredakan penyakit flu, bukan menyembuhkan flu. Betul nggak? Tidak bisa hilang. Itu keniscayaan. Dia hanya bisa dikendalikan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengendalikan kesedihan? Disinilah agama punya peran. Peran agama bagaimana menawarkan harapan. Jadi sedih hanya bisa dikendalikan dengan harapan. Agama memberikan harapan, karena itu kita selalu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berharap. Salat berharap. Kenapa? Ada harapan bahwa kita hidup tidak berhenti di sini, ada kelanjutan, ada proses etape perjalanan setelah kita di alam dunia ini. Kita masih berlanjut, ada harapan. Karena itu kita beramal baik, kita menebarkan kebaikan, kita berbuat baik. Nah, jadi itu satu yang perlu digarisbawahi. Kita tidak bisa menghilangkan kesedihan. Kita hanya bisa mengendalikan kesedihan dengan harapan. Harapan yang ditawarkan agama. Kalau kita bisa connect, itu yang kata Al-Quran, kita menjadi kekasih Allah. Para kekasih Allah, la khauf alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kesedihan dan ketakutan dalam diri mereka, dengan makna
mereka mampu mengendalikan ketakutan dan kesedihan itu karena dekat dengan Allah. Wallahu taala alam bisawab. Ada sedikit tambahan ya, mungkin dari tema kita. Baik. Jadi yang pertama ingin saya tekankan bahwa ketika ingin kita menjadi orang yang berbahagia, apa yang saya sampaikan tadi, perbanyak istighfar. Kemudian yang nomor dua, orang bahagia itu melupakan kebaikan yang pernah dia lakukan. Itu ciri orang berbahagia. Kenapa saya sampaikan ini? Karena urusan kebaikan ini urusan gaib. Kita hanya ikhtiar sholat yang baik, ibadah yang benar. Urusan diterima kan tidak ada yang tahu. Maka lupakanlah kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang nomor tiga para jemaah sekalian, kalau kita ingin berbahagia, maka bandingkan urusan dunia dengan orang yang lebih melarat dengan orang yang lebih sengsara. Insya Allah kita akan menjadi orang berbahagia. Bersyukur terus. Syukur alhamdulillah Ustadz saya punya mobil daripada tetangga yang gak punya. Betul? Yang punya motor butut, alhamdulillah daripada tetangga saya cuma punya sepeda. Yang punya sepeda terus. Ini yang saya katakan, unzur ila man huwa dunaka. Sayyidina Rasulullah mengingatkan, bandingkan dengan orang yang lebih sengsara. Dalam urusan dunia, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Dan yang terakhir tadi saya sampaikan, bahwa orang bahagia itu dalam urusan akhirat, bandingkan dengan orang yang lebih tinggi, dengan orang yang lebih suci. Ini ciri-ciri orang bahagia. Masya Allah, luar biasa sekali sebuah tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita, Ustadz Azhari Nasution. Terima kasih atas tausiah dan juga paparannya. Kiai Haji Misbah Munir, terima kasih atas tausiah, mudah-mudahan memberikan kita semakin ikhlas, yang itu membawa kita ke kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup kita. Masya Allah, di akhir acara nanti akan dipimpin doa oleh Kiai Haji Misbah. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dapatkan mulai awal sampai akhir menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami wa auladana dan putra-putri kami, wa talamidana wa ahlana dan keluarga kami, ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, jangan jadikan mereka ya Allah orang yang jahat, orang yang jauh darimu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.